I can't get you out of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat iman. Tidak lupa pula kita hadiahkan sholawat beriringan dengan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang bertema makna dan keutamaan ikhlas. Nah, kita tahu bahwa masih banyak yang belum memahami apa itu konsep ikhlas. Mungkin kita sering mendengar kata ikhlas baik ketika kita sedang membaca buku ataupun ketika kita sedang berinteraksi dengan teman-teman kita. Biasanya ketika sedang datang musibah, entah itu kita kehilangan barang ataupun ditinggal oleh keluarga, maka pasti bakal ada yang mengatakan ya udah ikhlasin aja gitu kan. Nah, kita belum tahu apakah pengucapan kata ikhlas tersebut udah tepat. Nah, apakah pengucapan kata ikhlas tersebut udah benar gitu. Nah, mari kita simak sama-sama uraian apa sih arti ikhlas, bagaimana apa sih makna ikhlas tersebut gitu. Nah, yang pertama dimulai dari definisi ikhlas. Ikhlas diartikan oleh para ulama sebagai sikap meniatkan segala amalan hanya untuk Allah. Seorang yang ikhlas tidak mengharapkan komentar manusia dalam beramal. Orang yang ikhlas akan menyamakan amalan ketika sendiri dan ketika di hadapan orang lain. Nah, ini berarti dapat dikatakan ikhlas tersebut, misalnya contohnya ya, kita sedang beribadah di hadapan orang lain, oh kita khusyuk banget nih gitu, karena kita lagi beribadah di depan orang lain. Kita cuman seolah-olah kita ibadahnya karena orang lain gitu, bukan ikhlas semata-mata karena Allah, ibadah karena Allah. Nah, begitu juga yang dimaksud dengan ikhlas tersebut, kita menyamakan ketika kita sedang ibadah sendiri ataupun ataupun di hadapan orang lain. Nah, karena ketika sendiri juga kita harus khusyuk nih, harus benar-benar diniatkan ibadahnya karena Allah gitu. Nah, dari definisi di atas dapat dimaknai bahwa ikhlas merupakan sikap berlepas diri dari tanggapan manusia tentang amalan yang dilakukan. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal selain tuntutan dalam pelaksanaan amal tersebut. Nah, ternyata ikhlas ini juga memiliki beberapa jenis. Yaitu yang pertama, ikhlasnya ahli ibadah. Bagaimana sih ikhlasnya ahli ibadah ini? Nah, ini tingkatan ini merupakan tingkatan terendah dari ilmu ikhlas yang bisa dipelajari manusia. Amal ibadah yang dilakukan dalam tingkatan ini hanya semata-mata mengharapkan pahala dan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ikhlasnya orang muhibbin. Ikhlasnya orang muhibbin, orang yang termasuk dalam golongan ikhlas ini tidak akan mengharapkan apapun saat beribadah, bahkan tidak mengharapkan pahala atau karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beramal karena Allah dengan maksud hanya mengagungkan namanya gitu. Terus yang ketiga, ikhlasnya orang makrifat. Ikhlas kategori ini artinya adalah beramal dengan memasrahkan diri kepada Allah tanpa ada alasan pribadi ataupun mengikuti hawa nafsu. Terus selanjutnya, keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas ini juga memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama, mendapat pertolongan dari Allah. Ketika kita beramal hanya karena Allah, maka mudah bagi Allah untuk mengutamakan kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan. Sesuai dengan surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Terus selanjutnya, mendapat petunjuk Allah. Ada doa terkait petunjuk Allah yang selalu kita ulang-ulang setiap hari. Doa ini tercantum dalam surah Al-Fatihah ayat 6, Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya
tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa ini tidak berhenti sampai di situ, namun dilanjutkan di ayat berikutnya yang menjabarkan seperti apakah jalan yang lurus itu. Setelah itu, kita pun mengaminkan tersebut. Yang ketiga, mendapat perlindungan Allah. Selain pertolongan dan petunjuk, Allah juga memberikan perlindungan kepada orang ikhlas. Perlindungan di dunia dari segala mara bahaya dan juga perlindungan di akhirat dan azab kubur di hari ditimbangnya amal dan neraka. Orang yang bersedekah dengan ikhlas juga termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Hal ini diterangkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Terus selanjutnya, dilimpahkan ketenangan hati. Orang yang dalam setiap perbuatannya dilandasi dengan rasa ikhlas, tentu akan selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Ketika hendak makan, ia mengingat Allah, kemudian membaca basmalah. Ketika hendak tidur, ia pasrahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah. Begitupun ketika hendak bekerja, ia paham bahwa Allah selalu mengawasi setiap gerakannya gitu. Terus selanjutnya, yang kelima, terlindung dari sifat khianat. Berdasarkan hadis dan riwayat Bazar, diterangkan mengenai 3 perkara yang menjadikan hati seorang mukmin, sehingga dia tidak menjadi pengkhianat. Ketiga perkara tersebut adalah ikhlas beramal karena Allah, memberikan nasihat yang baik bagi pemimpin kaum muslimin, dan berkomitmen kepada jamaah kaum muslimin. Terus yang keenam, amalan ikhlas bisa menjadi sarana tawasul. Apa sih yang dimaksud dengan tawasul? Tawasul artinya memohon pertolongan kepada Allah dengan perantara yang diperbolehkannya. Misalnya diperbolehkan melakukan tawasul dengan menyebut sifat-sifat Asmaul Husna Allah. Tawasul juga menggunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Misalnya sambil bersolawat kita berdoa, ataupun diselang-seling antara solawat dan doa. Solawat seperti ini telah banyak dibuat dan diamalkan oleh para salafus soleh. Nah, dari beberapa keutamaan berikut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita melakukan segala hal dalam sehari-hari itu dengan dilandasi dengan rasa ikhlas, maka semuanya akan dipermudah oleh Allah. Kita mendapat perlindungan, kita mendapat pertolongan dari Allah, karena kita melakukannya hanya semata-mata hanya karena Allah. Nah, berarti intinya ikhlas tersebut artinya kita melakukan segala hal itu hanya semata-mata karena Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.